Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai tema tentang seputar hipertensi yang juga memperingati Hari Hipertensi yang jatuh pada hari kemarin, tanggal 17 Mei 2021. Nah, bersama saya sudah hadir Dr. Ksatria dari Dokter Rumah Sakit Lira Medica. Namun sebelum ke pembahasan mengenai seputar hipertensi, saya akan mengingatkan kembali kepada sahabat Lira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya karena selain bisa appointment secara online dan juga bisa cek jadwal dokter, aplikasi Rumah Sakit Lira Medica juga sudah bekerjasama dengan merchant-merchant pilihan yang tentunya akan memberikan diskon menarik dan juga promo-promo dengan merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan menyapa Dr. Ksatria yang sudah hadir pada episode kali ini. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Pak. Dokter Ksatria, sehat dok ya? Sehat. Oke, dok, kita akan membahas mengenai seputar hipertensi sekaligus memperingati Hari Hipertensi sebenarnya yang jatuh pada hari kemarin, dok. Iya. Nah, dok, boleh dijelaskan dulu, dok, hipertensi itu sebenarnya apa sih, dok? Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Pak. Ya. Hipertensi sebenarnya paling sering orang akan kenal dengan tekanan darahnya tinggi. Oke. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah suatu tekanan yang tinggi di dalam pembuluh darah arteri. Ya. Gimana kita buat tahu orang itu mengenai dia hipertensi atau tidak? Itu dengan cek tekanan darah. Cek tekanan darah itu kita lihatnya dari ada yang biasa orang sebut misalnya 120/100 atau 120/80 gitu ya. Jadi yang di atas itu adalah sistolik, yang bawah itu diastolik. Standarnya adalah jika pasien ini atau orang tersebut dia tekanan sistoliknya itu lebih dari 140 atau dengan diastoliknya lebih dari 90 dan itu dicek dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut. Jadi tidak bisa dicek dalam misalnya contoh saya dicek tekanan darahnya sekarang nih dicek misalnya 160/100 gitu ya, tapi hanya dicek di hari ini saja dan ditentukan langsung dia hipertensi, tidak. Oke. Jadi harus dilakukan pengecekan dalam 2 waktu yang berbeda. Jadi tidak hari ini dicek, hari ini juga didiagnosa hipertensi, dok, Yes. gitu ya. Jadi dalam 2 waktu yang berbeda. Oke. Itu yang dinamakan hipertensi. Ya, gitu. Nah, dok, kenapa hipertensi bisa terjadi? Mungkinkah karena pola hidup atau makanan yang makanan yang mungkin bisa dikatakan junk food atau memang karena ada faktor genetik, dok? Oke. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi ya. Kenapa orang itu bisa kena hipertensi? Betul. Satu adalah faktor usia. Oke. Itu sangat penting juga. Pasien-pasien dengan lansia itu punya resiko yang lebih tinggi untuk menderita hipertensi. Jadi usia-usia di atas 60 tahun punya resiko yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pasien-pasien yang juga punya tempat tinggal itu biasanya contoh misalnya daerah geografisnya itu daerah pesisir di mana konsumsi garamnya berlebih ya, itu akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi ya. Yang ketiga bisa juga faktor keturunan, itu sangat meningkatkan juga memang risikonya untuk pasien tersebut hipertensi ya. Yang keempat adalah obesitas, itu mempengaruhi juga ya. Dan yang kelima adalah pasien yang jarang untuk beraktivitas atau yang misalnya kerjaannya lebih banyak di dalam ruangan, duduk atau berbaring, yang jarang untuk aktivitas ataupun olahraga. Itu mempengaruhi faktor-faktor untuk pasien tersebut hipertensi. Oke, ini menarik sekali, dok. Tadi disebutkan bahwa salah satu penyebab dari hipertensi adalah mengkonsumsi garam yang terlalu berlebih ya, dok ya. Yeah. Nah, sebenarnya kalaupun kita sudah didiagnosa sebagai hipertensi, itu anjuran makan garam itu seperti apa sih, dok? Ataukah dikurangi kah? Atau kan memang ada makanan-makanan yang memang ya udahlah nggak usah pakai garam gitu, dok? Oke. Sebenarnya garam ini intinya adalah konsumsi garam yang berlebih akan meningkatkan tekanan darah. Oke. Ya. Bagaimana untuk kita menentukan? Saya akan ditanya, orang awam pasti akan menanyakan, terus seberapa banyak saya harus makan garam gitu ya? Apakah saya makan garamnya misalnya 1 hari itu 3 sendok nggak ada masalah kan? Nah, jadi dari WHO sendiri itu tuh menentukan bahwa konsumsi sodium itu per hari tiap pasien per hari itu tuh adalah 2000 mg konsumsi sodium, atau dia setara dengan 5 gram pada garam.
ya 5 gram pada garam ya setaranya dengan 1 sendok teh. Jadi paling kita batasin untuk pasien-pasien yang punya resiko hipertensi dan apalagi pasiennya sudah menderita hipertensi, itu konsumsi garamnya nggak boleh lebih dari 1 sendok teh dalam 1 hari. Jadi itu pun dibagi ya, berarti 1 hari itu kan berarti misalnya masak ya dalam 1 hari itu maksimal 1 sendok teh garam. Oke, walaupun memang nanti masakannya kurang sedap ya dok ya, tapi kan setidaknya mencegah yang namanya hipertensi ya dok. Apalagi memang yang sudah didiagnosa untuk hipertensi ya mungkin garam secukupnya aja dok ya kayak gitu. Nah dok, ada nggak gejala-gejala yang apa ya, bahwa ini tuh hipertensi nih gitu, ada nggak gejala-gejalanya yang mudah dikenali lah dok? Gejala-gejala yang muncul ya. Gejala masalahnya adalah saya harus jelasin dulu bahwa hipertensi itu silent killer. Ya. Diam-diam ya dok ya? Iya, diam-diam. Jadi sering kali itu pasien itu akan datang ke rumah sakit setelah dia menderita tensi tekanan darahnya tuh tingginya terlalu tinggi. Dan biasanya sudah ada gejala yang lain, udah ada penyakit yang lain juga. Ya. Nah, tapi untuk memantau itu ada tanda-tanda yang beberapa pasien itu mengalami ya. Yang satu adalah nyeri kepala. Nyeri kepala berlebih atau misalnya pundaknya sakit, jadi tegang. Nah, itu salah satu tanda untuk hipertensi. Yang kedua adalah kita turun ke mata, pasiennya bisa jadi penurunan penglihatan. Ya, bisa pada rasa nyeri pada mata yang terlalu berlebih atau penurunan penglihatan. Yang ketiga, pasiennya bisa turun ke jantung, bisa akan jadi sesak napas ataupun nyeri dada atau berdebar-debar ya. Kemudian ya kita akan turun ke bagian paru-paru ya paling jadi sesak napas tadi ya. Dan untuk kalau misalnya turun ke ginjal, pasiennya ada beberapa pasien yang hipertensinya lama nggak ketahuan, pasiennya jadi kencingnya sedikit atau ada juga yang urinnya jadi merah gitu ya. Jadi itu contoh-contoh yang gejala-gejala pasien untuk hipertensi. Yang paling sering muncul kalau datang ke kita ya paling nyeri kepala. Nyeri kepala atau mimisan nggak berhenti-berhenti, itu contoh salah satunya juga. Nah dok, ada nggak tekanan darah yang memang perlu diwaspadai kira-kira berapa, bahwa agar mungkin sahabat Lira semuanya yang merasa pusing, terus tekanan darahnya tinggi gitu, kira-kira ada nggak tekanan darah maksimal lah untuk biar tahu bahwa itu adalah gejala hipertensi dok? Oke. Kalau misalnya pertanyaan begitu, tekanan darah di atas 140 itu udah jadi warning ya. Udah jadi warning ya. Kalau misalnya pasiennya tekanan darah sudah 140, apalagi terkadang tuh ada beberapa orang yang kontrol dia tekanan darahnya misalnya 180, tapi dia nggak ada ngerasa apa-apa nih. Kadang-kadang dia nggak ngerasa apa-apa. Itu bukan berarti kita biarin aja, nggak bisa, karena akan resiko untuk jadi kerusakan organ di tempat lain. Bisa aja nanti dia datang udah stroke atau misalnya perdarahan terus-terusan atau misalnya dia udah nyeri dada, udah kena di jantung, udah kena di ginjal, udah terlambat jadinya. Tapi kalau misalnya dibilang tanda-tanda awal tekanan darah tinggi ya sistoliknya pasti lebih dari 140 dan itu udah tanda bahaya jatuhnya ya. Nah dok, ketika mungkin sahabat Lira semuanya di rumah sudah mengetahui bahwa didiagnosa hipertensi, biasanya itu harus ke poli apa? Misalnya datang ke rumah sakit Lira nih, bingung harus ke poli apa, dan tindakan dokter itu meliputi apa saja dok? Oke. Untuk masuk ke misalnya saat pasien itu ngerasain ada gejala hipertensi betul. Misalnya dia datang dengan nyeri kepala atau misalnya penurunan penglihatan mendadak, itu jika pasien itu merasa gejalanya sangat berat, itu pasien wajib ke IGD. Saya nggak bisa bilang pasiennya datang ke poli dulu, antri segala macam, karena butuh tindakan cepat kalau misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi ya. Jadi wajib untuk datang ke IGD. Tapi untuk pasien-pasien yang pengen misalnya dia punya resiko untuk hipertensi, contoh misalnya orang tuanya dua-duanya menderita hipertensi gitu ya, berarti kan dia punya resiko berlebih untuk dia menderita hipertensi. Dia akan datang bisa ke poli umum. Untuk datang setidaknya dia untuk kontrol tekanan darahnya sekarang berapa nih ya. Untuk pasien-pasien yang memang punya resiko, minimal akan 6 bulan sekali dia harus datang untuk kontrol tekanan darahnya ya. Atau pasien-pasien yang sudah mengkonsumsi obat-obatan hipertensi bisa kontrol ke penyakit dalam untuk kita. Jadi hipertensi ini bukan penyakit yang bisa sembuh, masalahnya adalah penyakit yang bisa dikontrol. Jadi dikontrolnya dengan obat-obatan dan pola hidup. Jadi kita fungsinya datang ke poli adalah untuk mengetahui apakah dia punya hipertensi atau tidak, dan jika sudah ada hipertensinya kita bisa kontrol supaya tidak terjadi kerusakan organ di lain hari nanti.
baik. Berarti memang selain untuk tindakan medis juga tadi kembali lagi ke pola hidup ya dok ya. Iya. Pola hidup harus dijaga dan memang benar-benar bisa meringankan ataupun hipertensi itu bisa dikontrol ya dok ya. Iya. Oke dokter. Tapi mungkin nggak dok hipertensi itu menyerang anak-anak dok? Hipertensi bisa terjadi di Bisa. anak-anak. Oke. Ya. Hipertensi di anak-anak itu seringkali itu munculnya karena ada penyakit yang mendasari. Oke. Jadi cukup jarang pasien-pasien anak yang menderita hipertensi ya. Biasanya terjadi hipertensi di anak itu kalau ada penyakit, contoh penyakit jantung bawaan, di mana dia punya kelainan katup, kelainan pada pompa jantung yang menyebabkan jadi tekanan darahnya jadi tinggi. Atau contoh kedua adalah misalnya dia punya kelainan di ginjalnya. Pasien-pasien sindrom nefrotik atau kelainan di kelenjar adrenal itu akan meningkatkan tekanan darah nanti, sehingga dia butuh dikontrol obat lebih awal. Jadi pasien anak punya resiko untuk hipertensi ya, dan pasien anak pun memang harus kita jaga juga supaya jangan punya resiko ke depannya hipertensi ya. Contohnya misalnya pasien-pasien yang obesitas, apalagi sekarang anak-anak yang pengaruh gadget sehingga Bermelasan ya, Dok, ya? Bermelasan. aktivitas untuk outdoornya atau aktivitas untuk dia fisiknya itu tuh lebih berkurang. Betul. Sehingga resikonya ke depannya ke masa depannya dia akan meningkat untuk hipertensi. Oke dokter Ksatria, ini pertanyaan terakhir dok. Cara mencegah agar tidak mengidap hipertensi itu apa saja dok? Oke. Caranya apa untuk supaya kita, apalagi buat pasien-pasien yang punya riwayat keluarga hipertensi terutama ya. Caranya adalah apa? Satu, konsumsi garam tidak boleh terlalu banyak ya. Yang saya bilang tadi, konsumsi garam 1 sendok teh per hari itu yang direkomendasikan untuk dari WHO. Nah, yang kedua adalah pasien-pasien yang punya obesitas itu wajib untuk olahraga dan juga harus menurunkan berat badan supaya berat badannya ideal, supaya resiko untuk kedepannya menderita hipertensi lebih kecil ya. Yang ketiga adalah harus banget wajib untuk kontrol, sering-sering untuk medical check up buat melihat apakah tekanan darahnya saya ini tinggi atau enggak ya. Kadang-kadang tuh kan nggak ketahuan karena nggak pernah kontrol gitu loh. Jadi bisa kontrol itu bisa minimal 6 bulan sekali ya buat cek apakah tekanan darahnya bagus atau tidak. Oke, jadi pentingnya adalah konsultasi ya dok ya. Iya. Oke, baik dokter Ksatria, terima kasih atas waktunya pada pembahasan tentang hipertensi. Terakhir dok, closing statement kepada masyarakat atau sahabat biar yang sedang menyaksikan tayangan ini mengenai hipertensi dan juga pesan-pesan dokter tentang Hari Hipertensi Sedunia dok. Oke. Iya, bagi teman-teman, bagi orang-orang di luar sana dan saudara-saudaranya, ini kita harus, hipertensi ini adalah suatu silent killer, di mana suatu penyakit yang seringkali nggak ada gejala, banyak kan juga nggak ada gejala, tahu-taunya datang udah perdarahan, sudah stroke, sudah penyakit jantung, jadi kadang-kadang sudah terlambat. Ya, hipertensi ini lebih baik adalah kita cegah dengan caranya apa? Yang pertama, konsumsi garam harus dikurangi ya, harus kurang dari 1 sendok teh per hari, itu rekomendasi WHO. Kemudian jangan lupakan untuk olahraga, itu olahraga wajib banget. Ya, pasien harus makan makanan sehat, kurangi kolesterol untuk mengurangi resiko ke depannya. Kemudian bagi orang-orang yang mempunyai resiko untuk terjadi hipertensi, wajib untuk kontrol. Jangan takut untuk kontrol ke dokter untuk mengetahui tekanan darahnya tiap 6 bulan sekali. Untuk lihat tekanan darahnya pernah tinggi atau enggak nih, buat kita menentukan apakah perlu pengobatan lebih dini atau tidak, supaya jangan terlambat untuk ke depannya. Ya, dan juga untuk terkadang ada stigma di masyarakat bahwa minum obat-obatan itu akan bikin ginjalnya jadi rusak ya, terutama penyakit-penyakit hipertensi yang butuh pengobatan terus-menerus, dan ini penyakit yang tidak bisa sembuh masalahnya adalah, dan harus kita kontrol. Nah, jangan takut dengan stigma masyarakat tersebut ya. Jadi minum-minuman obat-obatan anti hipertensi itu justru akan mengurangi resiko untuk terjadinya gagal ginjal, supaya mengurangi kita resiko ke depannya penyakit jantung, penyakit ginjal, bahkan sampai cuci darah. Jadi mulai lebih dini tidak ada masalah untuk minum obat-obatan hipertensi. Tapi kita utamakan supaya mengubah pola hidup dulu, mengurangi obesitas, konsumsi garam yang berkurang, kemudian dengan olahraga.
Baik, Dokter Satria, terima kasih atas closing statement-nya. Oke, baik sahabat semuanya, itu tadi pembahasan mengenai seputar hipertensi, juga memperingati Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2021. Oke, untuk sahabat Lera semuanya yang ingin bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar dan kita nanti akan membahas di sesi selanjutnya. Yang terakhir untuk sahabat Lera semuanya, jangan lupa untuk komen dan juga like pada tayangan episode kali ini. Saya, Abi dan Dokter Satria pamit undur diri. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih bersih, aman, dan juga nyaman. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Saya dan beserta Dokter Satria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.